Salam, selamat malam. Shalom, selamat malam. Jadi saya akan spesifik bahas tentang memahami prinsip persembahan dari pemberian janda miskin ya di dalam Injil Markus pasal 12 41 ayat 44 ya. Saya kira ini cukup menarik, ini bisa merepresentasikan bagian atau tema yang nanti kita akan bahas sama-sama ya. Saya mau memulai bagian ini dengan satu kutipan dari satu buku ya. Nah, jadi buku ini cukup populer ya. Dia tuh sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya juga belum baca sampai selesai ya. Cuman saya baca bagian pengantarnya dan saya kira cukup menarik ya. Ini ada satu kutipan yang saya ambil untuk menjadi pembuka kita untuk memahami bagaimana uang itu berkaitan dengan psikologis ya. Jadi penulisnya Morgan Housel dia mengatakan bahwa kesuksesan finansial itu bukanlah ilmu yang sulit ya. Jadi menurut dia ini adalah soft skill di mana bagaimana Anda berperilaku lebih penting daripada apa yang Anda ketahui ya. Saya menyebut soft skill ini sebagai psikologi uang atau the psychology of money. Jadi menurut dia saya baca pengantarnya cukup menarik karena dia mengatakan bahwa seperti yang kemarin kita bahas, seringkali keuangan itu kita hubungkan dengan hard skill ya, apa kemampuan atau skill kita yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu berkaitan dengan angka-angka begitu ya, hitung-hitungan, kemudian kita membagi pendapatan dan sebagainya, kemudian menganggap bahwa oh kita sudah mampu untuk menerapkan keuangan dengan baik ya. Nah, jadi menurut Morgan Housel ya, sebenarnya itu semacam satu hal yang belum lengkap ya, atau mungkin kalau kita hanya sampai pada hal itu adalah kekeliruan karena bagi dia sebenarnya justru keberhasilan finansial bukan hanya terletak pada hard skill itu ya. Jadi bagi dia itu bukan hanya terletak pada kemampuan kita untuk manajemen begitu ya, menghitung pendapatan pengeluaran, kemudian kita menghitung jumlah uang kita dan sebagainya. Tapi ada juga yang lain yaitu berkaitan dengan soft skill. Nah, soft skill ini berkaitan dengan semacam unsur psikologis ya yang melekat pada masing-masing individu. Nah, unsur psikologis ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman kita tentang uang dan manajemen emosi kita terhadap keuangan. Jadi maksudnya begini, menurut dia, katakanlah kalau misalnya kita punya keuangan yang baik, katakanlah tersusun secara sistematis ya, terencana. Tapi seringkali secara psikologis kita terbuai dengan misalnya kalau kita katakanlah belanja gitu ya, kita sudah atur tentang misalnya pengeluaran bulan ini sekian-sekian. Tapi ketika kita datang ke toko katakanlah uh, apa karena misalnya ada diskon ya ada semacam apa uh, momen-momen tertentu gitu ya misalnya menjelang Natal dan sebagainya dan begitu meriah. Nah seringkali sisi emosi kita tuh justru mempengaruhi sisi rasional kita begitu ya sehingga membuat kita tidak mampu mengendalikan diri dengan baik dan pada akhirnya jatuh pada konsumerisme. Artinya rencana yang sudah dibuat itu secara hard skill tadi ya, apa yang sudah baik itu justru terkalahkan dengan sisi psikologis kita ya, emosi atau dorongan untuk berbelanja begitu ya. Sehingga membuat ya apa yang sudah kita rencanakan itu malah jadi gagal atau bahkan bisa berujung pada hutang ya. Nah, jadi bagi dia itu satu hal yang memang seharusnya dimiliki oleh semua orang begitu. Maka dia tulis buku ini. Nah, tapi rekan-rekan, saya berpikir bahwa ini cukup bagus ya, karena ini melengkapi sisi yang lain yang kemarin kita sudah bahas ya. Kan kita bahas kemarin dari sisi teologisnya, kemudian kita bahas sisi hard skill kalau saya pakai bahasanya Housel ya, di mana kita membagi tentang misalnya buat pembukuan singkat gitu atau pembukuan ringkas tentang pendapatan kita, pengeluaran kita, dan kemudian kita manajemen keuangan kita di situ dibuat. Tapi bagi dia harus ada semacam kesadaran psikologi uang gitu atau uh, apa awareness of psychology of money. Jadi kita punya kesadaran yang
yang baik tentang keuangan kita itu bagaimana harus dikelola dengan baik ya. Nah, tapi saya kira kalau hanya sampai di situ berarti kita masih akan berkutat pada cara pandang keuangan tentang uang itu adalah milik kita pribadi dan tidak ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau memberikan highlight bahwa buku ini memang ditulis dalam perspektif sekuler ya, dia bukan seorang hamba Tuhan atau seorang teolog, bukan ya. Maka dia tulis dalam perspektif sekuler tentang bagaimana keuangan itu dipengaruhi oleh unsur psikologis begitu ya. Tapi yang saya ingin tekankan adalah kita mungkin bisa melihat cara pandang kita bisa dilihat relasi kita dengan uang itu dengan 3 perspektif yang akan mungkin menjadi dasar kita untuk mengawali ini ya. Jadi perspektif pertama, kita bisa melihat keuangan itu dan pengelolaan keuangan itu menggunakan hard skill. Hard skill yang kemarin kita sudah bahas misalnya, kita harus punya pembukuan yang jelas gitu ya. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, pembagiannya untuk menabung, untuk persembahan, untuk hal-hal yang lain seperti apa. Nah, itu kan kita harus punya kemampuan untuk manajemen. Tapi kemampuan berikutnya, soft skill, berkaitan dengan kemampuan emosional ya, atau pengendalian emosi. Atau kalau pakai bahasa Rasul Paulus, pengendalian diri ya. Nah, ini harus ada di sana sehingga rencana yang sudah dibuat itu tidak hancur atau kemudian tidak berhasil ketika akhir bulan kita mendapati bahwa kita kok malah defisit begitu ya. Nah, jadi hard skill, soft skill, tapi juga saya tambahkan satu lagi, spiritual skill. Spiritual skill ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pandangan kita tentang uang sebagai bagian dari berkat Allah yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang tadi saya bilang kan kalau kita hanya sampai pada hard skill dan soft skill, berarti kan kita menganggap uang itu hanya sebagai milik kita pribadi yang tidak dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Artinya kita bebas menggunakannya selama kita memiliki manajemen yang baik ya. Hanya sampai pada saat itu ya, pada dua hal itu. Dan memang itu memang cukup positif. Tapi sebagai orang percaya, kita harus tambahkan satu hal lagi ya, spiritual skill. Nah, artinya kita harus punya pemahaman tentang uang itu melampaui hard skill dan soft skill. Artinya uang kita harus pahami secara utuh di mana uang merupakan berkat Allah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan dalam bentuk pengelolaan yang juga bertanggung jawab begitu ya. Nah, dengan 3 cara pandang itu, saya kira itu menjadi satu bekal yang baik karena seringkali kalau kita mau pakai indikasi ini sebagai titik tolak dan titik ukur ya, ini bisa menjadi titik tolak dan titik ukur kita pribadi dan juga sekaligus untuk refleksi bagi katakanlah jemaat atau mungkin juga mereka yang punya problem dalam sisi keuangan. Nah, bisa dicek aja apakah hard skill-nya sudah jalan atau belum. Misalnya, dia pengelolaan keuangannya sudah benar atau belum ya, buat pembukuan yang jelas atau tidak, hitung-hitungannya bagaimana ya. Kemudian sisi emosionalnya, soft skill-nya bagaimana pengendalian diri dia terhadap penggunaan uang, komitmen dia untuk mengelola uang itu sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, bagaimana berhasil atau tidak. Kalau belum berhasil berarti pekerjaan rumahnya di sini, begitu kan? Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan spiritual skill. Nah, salah satu buah dari spiritual skill bukan saja pengelolaan dan pertanggungjawaban uang kepada Tuhan, tapi yang mau kita bicarakan malam hari ini yaitu memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi ini juga bagian dari salah satu buah dari spiritual skill di mana pengelolaan keuangan yang baik dia harus punya action di mana dalam bentuk persembahan yang diberikan ya. Dalam konteks gereja kita ya baik persembahan persepuluhan ya atau persembahan khusus misalnya ya untuk diakonia atau untuk persembahan khusus lainnya atau mungkin juga persembahan khusus dalam pengertian kita berpartisipasi dalam satu event ya misalnya misi kah atau Natal kah atau Paskah kah. Nah, itu merupakan buah-buah atau manifestasi dari kesadaran spiritual skill di mana seseorang mampu melihat uang sebagai satu pertanggungjawaban yang Allah berikan sehingga mampu dimanifestasikan di dalam bentuk tindakan yang aktif yaitu pemberian ya. Tentu saja rekan-rekan saya kira
kesadaran kita untuk mempertanggungjawabkan uh, berkat Allah dalam konteks ini uang, salah satu yang paling eksplisit atau yang paling jelas adalah berupa persembahan. Sekali lagi ya, saya kira salah satu manifestasi dari kesadaran kita tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban kita akan uang kepada Allah, salah satu yang paling nampak jelas adalah pemberian kita atau persembahan kita kepada Allah ya. Dalam konteks ini pemberian kita dalam bentuk persembahan yang kita berikan di gereja lokal ya. Atau mungkin juga ya kalau mungkin kita lagi di luar kota, kita gereja di tempat lain ya, di mana saja di persekutuan-persekutuan yang mungkin kita ikuti di non konteks gereja lokal kita juga, itu merupakan bagian ya dari ekspresi. Tentu saja nanti ada bagian yang lain juga, misalnya persembahan kasih yang kita berikan secara mungkin tergerak gitu ya dalam konteks kita ingin berbagi, ya itu bisa saja. Tapi dalam hal ini salah satu yang buah yang paling jelas terlihat itu adalah persembahan. Nah, saya kira juga menariknya adalah bahwa persembahan yang kita lihat dalam konteks yang akan kita bahas ini itu juga mirip dalam konteks di gereja kita ya. Saya kira sudah jarang sekali ya ada gereja-gereja yang kotak persembahannya tuh di di depan mimbar begitu ya. Ya ada juga masih ada beberapa gereja-gereja, tapi khususnya itu biasanya tuh persembahan persepuluhan dan untuk misi biasanya tuh ya yang di jemaatnya maju ke depan terus berikan ya gitu ya. Tapi dalam gereja lokal kita masih mengaplikasikan itu ya, dan itu saya kira salah satu bentuk di mana uh, mau menggugah kesadaran kita dalam mempertanggungjawabkan keuangan kita di hadapan Tuhan ya. Dalam arti bahwa ketika kita sadar bahwa uang itu adalah berkat Allah dan kita menyadari juga bahwa salah satu ekspresi dari ucapan syukur itu adalah memberikan persembahan, maka kita menunjukkan ya, bukan dalam arti sombong, tapi kita menunjukkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa inilah ucapan syukur saya yang saya berikan dan saya datang gitu ya, kita bertindak melangkah untuk memberikan itu di depan. Saya kira itu satu hal yang cukup menarik dan memang menjadi style dari liturgi di gereja kita ya, dan itu cukup menarik dan sama dengan konteks dari teks yang akan kita bahas. Oke, jadi itu gambaran singkat dari the psychology of money ya. Jadi kita bisa menggunakan 3 kerangka ini untuk menguji konteks pemahaman kita, maupun kita bisa melihat atau mengukur ya, misalnya ada permasalahan tentang keuangan di dalam keluarga kah atau di dalam rekan-rekan kita kah, bisa digunakan dalam 3 kategori tadi itu ya, hard skill, soft skill, dan juga spiritual skill ya. Cara pandang itu untuk digunakan untuk kita melihat tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang secara bertanggung jawab, baik secara spiritual maupun secara teknisnya ya. Nah, oke, karena berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, kita akan lihat dulu Nasna ya. Nah, kita akan refleksikan sama-sama di dalam Markus pasal 12 ya, 41 sampai 44. Nah, di dalam teks itu saya bacakan saja untuk kita. Berbunyi demikian, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, jadi rekan-rekan, konteks dari bagian ini tentu saja settingnya adalah di Bait Allah ya. Jadi di sana ada bentuk persembahan ya, bentuknya seperti ini, bentuk corong begitu, dan
petinya di bawah sana. Ya. Jadi adegan ini terjadi di bait suci Yerusalem, tepatnya di halaman perempuan ya, tempat di mana perbendaharaan berada. Nah, perbendaharaan tersebut itu terdiri dari 13 peti berbentuk trompet yang digunakan untuk mengumpulkan persembahan. Jadi uh, tempat itu cukup banyak berderet begitu ya, dan bentuknya seperti itu ya, seperti rekan-rekan lihat itu ya. Nah, jadi posisi Yesus dikatakan di situ di seberang perbendaharaan, artinya dia berhadapan dengan peti itu begitu ya, yang menunjukkan bahwa ia sedang mengamati tindakan dan niat orang-orang yang menunjukkan kemahatauannya dan kemampuannya untuk membedakan hati ya. Situasi ini menekankan pentingnya bait suci dalam ibadah Yahudi dan sentralitas memberi sebagai tindakan pengabdian. Jadi rekan-rekan, kita harus tahu bahwa dalam konteks agama Yahudi pada abad pertama, ya, dalam konteks ini, ya, pemberian itu bukan sekedar seperti kita ya. Kalau kita kan, ya kita mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Oke, tapi dalam konteks itu bukan hanya itu ya. Jadi pemberian itu berkaitan juga dengan bagaimana kesadaran mereka tentang umat pilihan atau umat Allah yang memang punya status khusus ya, dan berkaitan dengan bagaimana ucapan syukur mereka atas berkat Allah yang diberikan ya, sehingga itu ada kaitannya juga dengan bagaimana persembahan-persembahan yang mereka berikan sebagai ucapan syukur kepada Allah ya. Jadi dalam konteks perjanjian lama itu kan, kalau kita lihat korban-korban itu kan bukan sekedar hanya persembahan begitu saja, tapi itu berkaitan dengan uh, apa uh, hidup matinya seseorang begitu ya di hadapan Allah begitu ya. Jadi persembahan yang mereka berikan itu sesuatu yang bukan main-main begitu ya, yang dipersiapkan secara khusus ya. Misalnya kalau kita lihat kayak domba-domba sembelian begitu ya, atau domba-domba sistem kurban itu kan sesuatu yang memang diseleksi begitu sebegitu rupa, sehingga pemberian itu tuh tidak boleh sampai tanda kutip menyakiti hati Allah ya, didapati cacat begitu. Maka setiap pemberian yang mereka berikan itu sesuatu yang memang dipersiapkan dengan baik dan sesuatu yang terbaik begitu ya. Jadi bukan hanya disiapkan, tapi juga satu pemberian yang terbaik dengan kesadaran penuh bahwa pemberian itu merupakan sesuatu yang diberikan atas ucapan syukur, atas berkat dan kasih Allah, bahkan keselamatan yang dinyatakan pemeliharaan Allah atas mereka begitu ya, sehingga sesuatu yang benar-benar dipersiapkan dengan baik ya. Nah, jadi konteksnya seperti itu ya. Tuhan Yesus hendak mengajar, tentu saja bukan hanya para murid ya, tapi juga bagi kita ya. Saat ini dengan bagaimana persembahan itu diberikan ya. Nah, ini berkaitan juga dengan tadi rekan-rekan tentang bagaimana kesadaran kita tentang keuangan sebagai milik Allah yang harus dipersembahkan, dan salah satu ekspresinya adalah berbentuk persembahan ya. Nah, tapi kita perlu menyadari juga bahwa rekan-rekan ada bahaya di balik persembahan yang diberikan dalam konteks ini ya. Jadi bahayanya adalah di situ kan hadir dikatakan orang kaya dan juga janda ya. Nah, kita lihat ya, ada bahaya motif-motif di balik pemberian persembahan seperti itu ya. Jadi penyebutan orang kaya menyoroti keragaman sosial ekonomi yang ada di bait suci. Sumbangan mereka yang besar kemungkinan besar terlihat dan terdengar ya, menarik perhatian pada kekayaan mereka. Tindakan ini dapat dianggap memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang motivasi di balik pemberian mereka. Jadi bisa bayangkan, itu kan petinya kan agak panjang kan tadi kan, ada semacam corong begitu ya, seperti trompet. Dan bisa bayangkan kalau seorang kaya ya, dia memasukkan, katakanlah kalau janda itu kan misalnya ya hanya dua keping, dan itu begitu tipis sekali ya. Jadi mungkin ketika dia masukin mungkin nggak bunyi kali ya. Tapi kalau seorang kaya, katakanlah kalau dia datang dengan misalnya 3 kantong aja, yang duitnya itu mungkin berbentuk mungkin perak yang agak tebal begitu ya, dan mungkin satu kantong itu katakanlah isinya mungkin sekitar 30 30 keping begitu ya. Bisa bayangkan betapa lamanya dia di situ ya, pelan-pelan ngisi
satu satu satu, dan itu kan bunyi kan. Artinya kalau itu bunyi terus dan dia nongol di situ cukup lama, artinya kan dia secara tidak langsung mendapat pengakuan dari tanda kutip orang yang lagi menonton di situ ya. Mereka yang sementara melihat dan mengantri katakanlah untuk memberikan persembahan ya. Artinya secara tidak langsung persembahan itu di drive atau itu juga mengakomodasi semacam apa kebanggaan dan semacam status sosial yang ditampilkan. Nah, ini seringkali menjadi berbahaya di sini ya. Nah, itu sebabnya saya bersyukur juga mungkin ya kalau di tempat kita kan ya apa persembahan mungkin udah diamplopin semua. Jadi ya tidak menimbulkan apa semacam kesan juga ya, entah kesan positif atau entah kesan buruk ya. Karena bisa bayangkan kalau misalnya tidak diamplopin ke depan kita begitu ya. Terus kemudian kan kelihatan ya kalau apa rekan-rekan yang duduk di depan atau Bu Gembala yang duduk di depan, terus kemudian bisa bayangkan kalau ke depan misalnya katakanlah saya ke depan dan saya masukin cuman 2.000 perak gitu ya, 2.000 uang kertas 2.000 gitu kan. Waduh, ya maksudnya secara psikologis juga tertekan. Saya kira janda miskin itu juga tertekan dia ya karena dia memberikan sesuatu yang sangat berbeda jauh sekali dengan orang kaya yang lainnya ya. Nah, di sini dari sini juga kita bisa menyadari bahwa ya yang memberikan banyak mungkin kalau misalnya motivasinya benar pun dia juga pasti akan aduh ya nanti juga terkesan bagaimana apakah saya bisa terkesan sombong atau tidak begitu ya. Tapi sebaliknya yang memberikan sedikit pun ya meskipun memang dia nggak ada duit sama sekali tapi itulah yang dia punya begitu ya. Tapi secara psikologis juga dia juga pasti tertekan begitu ya. Jadi bisa bayangkan ya untung saja kita pakai amplop gitu ya. Jadi yang memberikan 100.000 dan 2.000 pun nggak ada bedanya karena kita masukin semua di dalam apa amplop dan kita masukin. Tapi ini bukan berarti saya tidak mau mengatakan bahwa apa uh, ada perbedaan antara apa masing-masing pemberian itu ya karena memang kita lihat bahwa uh, jumlah itu kan menjadi relatif ya artinya kalau seseorang yang kaya seperti orang kaya ini kan dia berikan kan hanya cukup banyak tapi kan itu hanya sebagian kecil dari pendapatan dia mungkin ya tapi bagi seorang janda yang tidak ada apa penghasilan yang tetap ya dan 2 peser itu adalah penghasilan satu harinya dia itu kan sesuatu yang sangat besar sekali dan bahkan apa uang makan dia untuk satu hari itu untuk dia penghidupan dia satu hari itu sudah diberikan semua pada Tuhan. Ini artinya juga satu pemberian yang berdasarkan iman juga ya. Satu pemberian yang diberikan berdasarkan satu keyakinan bahwa pemeliharaan Tuhan ya. Ya ini prinsip dari prinsip spiritual skillnya ya. Bahwa persembahan yang diberikan kepada Tuhan ya sepenuh-penuhnya diberikan atas dasar pengharapan dan pemeliharaan akan Tuhan itu menjadi satu prinsip bahwa pemeliharaan itu keuangan kita itu tidak tergantung pada seberapa hebat kita punya hard skill dan soft skill ya, tapi seberapa hebat Allah yang memelihara kita. Nah, ini prinsip dari spiritual skill ya. Dan itu tentu saja tidak ada kaitan atau tidak ada pelajaran yang kita pelajari di luar sana ya, di dalam konteks sekuler begitu ya. Dan janda ini tahu prinsip itu ya, sehingga dia memberikan ya dengan satu keyakinan penuh bahwa pemeliharaan Allah yang melampaui ya catatan-catatan keuangan dia mungkin ya dengan satu pembukuan yang teratur begitu ya. Tapi ini bukan berarti juga bahwa kita harus sembarangan juga ya. Kan tadi saya bilang bahwa sangat baik kalau kita memiliki 3 prinsip yang tadi ya, hard skill, soft skill, dan juga spiritual skill. Ya. Tapi dalam konteks ini saya kira ya janda ini memberikan dalam prinsip yang terakhir ya. Spiritual skill artinya dia memberikan dengan satu keyakinan iman bahwa sepenuh-penuhnya pemberian dia apa hari dia satu hari yang artinya pendapatan dia satu hari itu diberikan sepenuhnya pada Allah ya di mana dengan satu keyakinan bahwa providensi Allah ya mampu mengcover kehidupan dia dan terlepas dari semua apa kemampuan dia untuk mengelola duit dengan dalam konteks hard skill begitu ya. Nah, jadi kita kembali dulu ya. Maka
ada kontras di sana antara uh, janda kaya dan janda miskin yang mengikuti narasi tersebut ya, berfungsi untuk menggambarkan prinsip bahwa Allah lebih menghargai ketulusan hati daripada jumlah pemberiannya. Tema ini konsisten dengan ajaran Alkitab lainnya seperti dalam 1 Samuel di mana Allah melihat hati bukan penampilan luar. Saya kira bagian itu memang benar ya, tapi saya kira seseorang yang punya pemahaman yang benar tentang spiritual skill tadi ya, dia pasti juga akan memberikan sesuatu yang terbaik juga bagi dalam persembahan yang diberikan. Saya kira rekan-rekan ini kayaknya ada semacam kekeliruan ya. Seringkali kita menganggap bahwa pemberian janda itu hanya 2 peser sehingga itu sangat kecil sekali ya. Seolah-olah Tuhan tuh tidak melihat jumlahnya. Padahal kan tidak juga ya. Karena kenapa? Kita melihat pemberian itu kecil karena kita membandingkan dengan pemberian orang kaya lainnya yang cukup banyak sekali mereka memberikan ya. Tapi kalau kita lihat pemberian itu berdasarkan kondisi dari si janda itu, maka itu bukan sesuatu yang kecil kan, sesuatu yang menyangkut kehidupan dia sepenuhnya ya. Artinya satu pemberian sepenuhnya dari pendapatan kehidupan dia 1 hari katakanlah ya, tentu saja kalau janda tidak memiliki satu pekerjaan yang tetap ya dan penghasilan yang tetap, kalau dia dikatakan di situ 2 peser itu untuk kebutuhan dia 1 hari kan berarti kan mungkin dia hanya semacam buruh begitu ya, pekerja lepas yang katakanlah digaji harian ya. Artinya kan ketika dia memberikan pada Tuhan artinya dia sudah siap untuk berpuasa hari itu ya. Nah, artinya ini satu prinsip yang mau menyatakan bahwa pemberian yang terbaik ya itu melampaui cara-cara atau sistem-sistem yang dibangun oleh dalam konteks ekonomi sekuler begitu ya. Sesuatu yang diberikan dengan prinsip bahwa pemeliharaan Allah itu mampu dan sanggup untuk memelihara kita ya meskipun dalam keadaan yang terbatas begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini motivasi dalam memberikan persembahan itu sangat penting ya. Nah, itu sebabnya rekan-rekan yang tadi saya bilang ya, kita bersyukur kalau dalam konteks persembahan di gereja ya, kita juga nggak diumumin ya, kan ada gereja-gereja tertentu juga misalnya persembahan persepuluhannya juga diumumin begitu atau dibuat pengumuman ya. Saya kira itu juga cukup baik ya, tapi saya kira dalam konteks ini ya nanti juga ada problem lain di luarnya yaitu ya di mana ada semacam misinterpretasi ya, misalnya katakanlah kok saya persembahan saya kok paling kecil ya dibandingkan dengan yang lain begitu ya. Nah, jadi seolah-olah nanti juga meskipun mungkin tidak diungkapkan secara langsung, tapi kan secara psikologis ada beban juga begitu ya. Ketika diumumkan kah atau begitu semacam itu ya. Jadi saya kira sangat bijaksana sekali ya di gereja kita ya. Artinya Ibu Gembala kita tuh punya sensitivitas untuk mengatasi persoalan-persoalan keuangan ini dengan cara yang saya kira sangat menarik ya. Dan kita bersyukur ya. Tapi bukan berarti juga bahwa ketika kita amplop itu dan tidak terlihat ya itu sesuatu yang bisa mungkin kita bisa manipulasi juga dengan memberikan seala kadarnya bukan ya. Tapi seharusnya itu menjadi satu kesadaran untuk membuat kita terdorong untuk memberikan yang terbaik ya, sebagaimana janda yang memberikan. Oke, kita lihat dulu lebih lanjut. Jadi persembahan janda miskin ini, ya dia memberikan persembahan hanya 2 peser, yang dalam bahasa Yunani, lepton, berarti logam tipis. Ya. Nah, 2 peser adalah jumlah terkecil dari satuan mata uang, tetapi Tuhan Yesus menilai persembahan itu lebih besar daripada semua persembahan yang lain. Jadi artinya ini bukan sekedar persembahan yang diberikan, tapi persembahan itu memang sepenuh-penuhnya dia berikan sesuai dengan pendapatan yang diberikan dan dipersembahkan sepenuhnya pada Allah ya, pada saat dia memberikan itu. Artinya secara psikologis dia siap untuk katakanlah berpuasa kalaupun nggak ada makanan, ya. Tapi secara spiritual juga dia yakin bahwa persembahan yang diberikan, ya Tuhan tidak akan pernah tutup mata dengan kondisinya, begitu ya. Dalam hal ini dia melampaui rasionalisasi dari pengelolaan keuangan. Ya. Artinya ketika dia memberikan itu, ya dia nggak pakai hitung-hitungan gitu kan. Kalau hitung-hitungan udah pasti rugi kan, karena ya otomatis dia akan berpuasa hari itu ya.
Atau mungkin dia punya tabungan sendiri, mungkin bisa juga ada, atau bagaimana nggak tahu ya. Tapi dikatakan di situ kan dia memberikan sepenuh-penuhnya pendapatan dia hari itu, begitu. Jadi sesuatu yang memang terbaik dia persembahkan bagi Tuhan. Ya. Bagi janda miskin, 2 peser setara dengan upah sehari, menunjukkan bahwa dia memberikan seluruh penghasilannya untuk hari itu. Ya, sesuatu yang pendapatan yang dia dapat 1 hari, dia berikan sepenuhnya pada Allah. Kemudian maknanya apa? Kan janda miskin ini memberikan 100% dari miliknya, bukan hanya 10%, menunjukkan pengorbanan yang tulus. Ya, jadi dia siap secara psikologis dan keuangan dia berikan sepenuhnya pada Tuhan. Persembahan ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai ketulusan hati di atas jumlah yang diberikan. Ya. Nah, seringkali kan kita, ya itu ya, seringkali ya memang katakanlah perkara di rumah Tuhan itu kan membutuhkan juga jumlah yang juga cukup besar ya. Kita tidak apa uh, tidak mengada-ngada juga kalau misalnya katakanlah gereja tidak membutuhkan uang persembahan yang besar ya. Tapi bukan tekanan itu ya, kan ya. Yang dimaksudkan di sini adalah kesadaran ya, karena Rasul Paulus berikan juga hendaklah kita memberikan dengan sukacita tanpa paksaan ya. Dan kesadaran memberikan itu harus lahir dari kesadaran pertanggungjawaban kita, ekspresi yang benar atas berkat Tuhan ya. Saya kira kalau kita punya pemahaman yang benar tentang uang, tentang berkat Tuhan dalam kehidupan kita, saya kira kita tidak memberikan asal-asalan ya. Jadi uh, apa? Mungkin malam ini saya mungkin mau mensosialisasi teologi amplop persembahan di gereja kita sebagai sesuatu yang harus timbul dari kesadaran kita ya, bukan sebagai sesuatu yang karena di dalam amplop jadi kita bebas memberikan uang yang mungkin ya katakanlah ala kadarnya kah gitu ya, yang sampai-sampai tidak ada bedanya dengan ya ongkos parkir untuk kalau kita kasih ke Mang Ujang di depan gitu kan. Jadi pemahaman itu harus tertanam dalam dalam kesadaran kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, gitu ya. Jadi sebagaimana seorang janda ini memberikan yang terbaik, seharusnya prinsip tekanannya kan ada situ ya, kesadaran dan direalisasikan dalam satu bentuk yang diekspresikan di depan umum bahwa saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya, di dalam sesuatu yang saya dapat dan berkat yang saya terima, saya berikan persembahan ini bagi Tuhan ya, untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pelayanan. Menarik rekan-rekan, ketika Tuhan Yesus menanggapi bagian itu ya, kalau kita baca di ayat yang ke-43 itu kan bagiannya kan hanya tertulis, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya ya. Nah, rekan-rekan, kata aku berkata kepadamu ya, itu sebenarnya diawali dengan kata amin ya. Jadi kalau kita baca seharusnya begini ya. Amin, aku berkata kepadamu begitu ya. Jadi ada tekanan amin itu kalau kita lihat bahasa aslinya ya. Jadi kata amin itu menegaskan satu satu kebenaran yang sekali lagi ini merupakan sesuatu yang bukan main-main. Artinya Tuhan Yesus benar-benar concern dan dia melihat persembahan wanita itu atau janda itu sebagai sesuatu yang bukan main-main ya, sesuatu kebenaran yang harus menjadi role model dalam satu teologi persembahan. Kata amin menegaskan seriusnya ya, suatu pesan yang serius yang digunakan oleh Tuhan ya untuk menekankan satu kebenaran yang penting dalam pernyataannya ya. Dalam bahasa Yunani kata amin itu menunjukkan kepastian dan otoritas ya, sesuatu yang pasti dan otoritas. Maka itu kan sebabnya kan kalau kita mendengar firman Tuhan ya, ketika firman Tuhan itu menegaskan satu kebenaran, maka sontak kita harus mengatakan amin ya. Karena itu memberikan satu penegasan bahwa kita mengakui itu sebagai satu otoritas kebenaran yang akan termanifestasikan atau akan tergenapi dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa amin, aku berkata kepadamu ya, bahwa pemberian wanita ini atau pemberian janda ini pemberian terbaik karena dia memberikan seluruh
nafkahnya, dari kehidupannya, itu menegaskan satu prinsip kebenaran tentang satu pemberian yang seharusnya menjadi satu dasar di mana persembahan yang kita berikan kepada Allah itu harus punya satu prinsip yang sama dengan itu ya. Jadi menunjukkan kepastian dan otoritas ya, mengisyaratkan bahwa apa yang diungkapkan adalah kebenaran yang mendalam. Jadi Yesus memuji pemberian janda itu sebagai satu persembahan yang terbaik dari yang lainnya. Jadi di sini prinsip persembahan yang sejati itu prinsip yang didasarkan atas kesadaran, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, dan diekspresikan dalam bentuk satu pemberian yang dipersiapkan juga dengan baik dan terbaik begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang misalnya kan kalau mau persembahan baru kita rogo-rogo gitu kan kantong. Kemudian pilihlah yang paling kecil atau mungkin kalau uangnya gede ya mungkin ditukar dulu biasa kan begitu kan beli permen dulu ya. Ya, maksudnya ya memang kita perlu manajemen juga, tapi dalam arti persembahan kita lebih baik atau alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan itu secara khusus ya. Dari rumah kita persiapkan dengan baik begitu ya, diatur gitu sehingga sesuatu ekspresi dari kesadaran kita akan berkat Tuhan ya. Tentu saja kalau ucapan terima kasih kita nggak mungkin asal saja begitu kan memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk satu pemberian kan. Ya, seharusnya atau alangkah baiknya atau etika teologisnya ya itu kan dipersiapkan dengan baik ya sehingga kita datang, kita bawa dan kita serahkan sebagai sesuatu yang merupakan ekspresi dari ucapan syukur kita kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Nah, jadi penegasan kata amin di situ oleh Tuhan Yesus menegaskan satu prinsip yang memang seharusnya diaplikasikan dalam konteks kita hari-hari ini dengan cara dan pemahaman demikian. Jadi yang pertama, pengelolaan keuangan dalam konteks pemberian persembahan tidak hanya berkaitan dengan rasionalisasi angka, pengelolaan keuangan tadi ya kan, juga tuntutan emosional ya. Jadi pemberian persembahan juga tidak boleh ikut emosional kan. Nah, rekan-rekan beberapa waktu lalu kan ada juga ya pengajaran-pengajaran yang memainkan emosi jemaat ya yang membuat semacam tantangan-tantangan yang saya kira agak mengerikan ya. Misalnya bawa dompetnya semua begitu kan ke depan ya. Saya kira itu bukan perspektif yang alkitabiah ya. Karena itu semacam satu, saya kira itu manipulasi emosi ya dalam bentuk kemasan spiritual begitu ya. Pemberian itu harus tumbuh dari kesadaran begitu ya, bukan karena ada tanda kutip pengaruh emosional begitu ya. Tanpa sadar kita bisa dibawa dalam unsur-unsur pengaruh emosional ya, sehingga membuat kita terjebak di dalam kondisi demikian ya. Jadi pengelolaan keuangan dan pemberian persembahan itu harus dimanajemen dengan baik ya. Jadi ada manajemennya dengan baik ya, juga tidak boleh terpengaruh dengan unsur emosional ya. Nah, tapi juga menyangkut kesadaran spiritual akan kebergantungan sepenuhnya seorang pada berkat dan pemeliharaan Tuhan ya. Jadi kita menyadari bahwa semua berkat yang kita terima adalah berkat yang memang harus sebagian ya harus dikembalikan pada Tuhan dan sebagian juga harus digunakan untuk pekerjaan Tuhan ya, sehingga persembahan adalah salah satu bentuk atau salah satu wadah di mana kita berpartisipasi di sana begitu ya. Nah, jadi ini merupakan satu kesadaran yang seharusnya timbul dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, motivasi dalam memberikan persembahan sangat penting karena persembahan yang diberikan di depan umum dapat mengakomodasi status sosial dan juga legitimasi penghormatan yang berbahaya di hadapan Tuhan. Ini yang tadi saya bilang ya. Karena kalau seseorang dia berikan persembahan dan katakanlah diumumkan ya di depan umum, meskipun mungkin kita nggak tahu ya, mungkin motivasinya tulus ya, tapi juga itu kan ya secara spontan kan pasti ada puji-pujian ya, misalnya oh luar biasa ya memberikan banyak bagi pekerjaan Tuhan ya. Artinya ketika kalimat itu dilontarkan itu memungkinkan seseorang tuh secara psikologis dia mulai tergoda untuk wah gue berikan lebih banyak daripada yang lain. Artinya kan ketika ada semacam ekspresi-ekspresi demikian timbul, artinya kan motivasi kita bisa menyimpang dari yang tadi lurus ke hal-hal yang tidak berkenan jadinya begitu ya. Jadi
motivasi itu tidak selalu berkaitan dengan sesuatu yang sudah timbul sebelum kita memberikan. Tapi bisa saja setelah kita berikan, ada efek dari situasi di sekitar kita, dan kemudian mempengaruhi cara kita dan mengubah motivasi kita itu bisa saja, gitu ya. Maka sekali lagi motivasi kita harus clear ketika mengelola dan juga memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sejati terlihat dari motivasi hati dan tercermin dalam tindakan dan pemberian. Karena persembahan berkaitan dengan kesadaran akan sistem kurban di dalam perjanjian lama. Ini tadi saya nggak jelaskan secara mendetail. Singkatnya begini ya rekan-rekan, kalau di dalam perjanjian baru, persembahan kan tidak lagi dihubungkan dengan perjanjian lama ya. Bagaimana ritus kurban ya. Tapi kalau kita baca Roma 12 ayat 1, itu Paulus dengan tegas menghubungkan bagaimana kerangka dasar persembahan itu diberikan ya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan ya. Bedanya apa? Bedanya adalah persembahan dalam perjanjian lama itu kan berupa sesuatu yang di luar tubuh kita ya. Hewan kurban kan. Hewan kurban kan sesuatu yang dikorbankan, mati kan. Tapi ketika kita hidup dalam perjanjian baru ya, korban itu, korban persembahan itu bukan sesuatu yang di luar kita, tapi sesuatu yang melekat di dalam kita, artinya kehidupan kita sendiri sebagai persembahan itu. Dan karena kehidupan kita adalah sesuatu yang hidup, maka kehidupan kita itu menjadi persembahan setiap hari, gitu ya. Nah, ini yang bagi saya sesuatu yang sangat mendalam dan bukan main-main ya. Jadi Paulus melangkah lebih jauh, di mana persembahan itu tidak lagi sesuatu yang kita berikan atau sesuatu yang terlepas dari kita. Tapi persembahan itu kini melekat dengan diri kita sendiri atau kehidupan kita sendiri. Ya. Sehingga persembahan yang sejati itu ya menjadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama adalah bagian kesadaran kita sendiri, di mana kita adalah persembahan itu sendiri, dan kedua, ya ekspresinya adalah pemberian yang kita berikan di dalam persembahan dalam bentuk materi, begitu ya. Nah, itu sebabnya kan kalau seseorang menyadari bahwa dirinya adalah persembahan, maka dia seharusnya menyadari bahwa semua kehidupannya merupakan satu ekspresi dari sesuatu yang harus terbaik yang diberikan persembahan kepada Allah. Ya, salah satu bentuknya yang terlihat seharusnya dalam bentuk pemberian. Nah, jadi tidak mungkin orang dapat mempraktikkan Roma 12 ayat 1 dengan tepat kalau dia tidak tidak pernah memberi sesuatu dalam bentuk persembahan ya di gereja dengan dengan yang terbaik lah. Yaitu itu konsekuensi logis dari pemahaman akan Roma 12 ayat 1 ya. Jadi dari kesadaran kita bahwa kita telah ditebus, kehidupan kita adalah sebuah persembahan, maka salah satu ekspresi yang nampak artinya adalah berupa pemberian. Dan pemberian itu juga seharusnya pemberian yang didasarkan atas kesadaran dan sesuatu yang terbaik. Nah, saya kira kalau misalnya kita semua atau jemaat Tuhan atau orang yang percaya punya pemahaman yang tepat terhadap persembahan, maka saya kira tidak ada orang yang pelit di gereja ya. Jadi tidak perlu harus mengkhotbahkan persepuluhan sampai berjilid-jilid. Tapi saya kira dengan kesadaran ya, pengajaran yang benar, kesadaran yang tepat tentang bagaimana prinsip keuangan dan manajemen Alkitab tentang pengelolaan keuangan dan persembahan, maka saya kira pekerjaan Tuhan tidak pernah akan kekurangan. Oke, sekian rekan-rekan. Mohon maaf kalau singkat dan tidak terlalu mendalam. Nanti bisa didiskusikan selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Susan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Oce. Baik. Saya setuju dengan statement yang tadi. Intinya yang tadi dari psikologi of money itu adalah kan Tuhan Yesus membuat perbandingan itu dua Tuhan itu satu Tuhan, yang kedua itu adalah mamon. Artinya uang itu bisa mengikat manusia baik secara jasmani maupun secara rohani. Makanya hati-hati dengan bukan uangnya ya, uang itu adalah benda mati kan. Tetapi makna yang kita berikan kepada uang itu yang akan mengikat itu gitu ya. Kita mengatakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena kita memaknainya sebagai seperti itu. Ya, terima kasih Kak Oce, luar biasa. Psikologi of money ya, diingatkan kembali. Tapi kayaknya semua sudah paham ya. Kalau saya mendengar penjelasan Kak Oce, nah cukup jelas. Yang pasti, jangan biarkan
kalau dari psikologi of money tadi ya, uang itu memagnify, memperbesar apa yang sebenarnya menjadi karakter kita. Jadi kalau kita memang pada dasarnya orang yang murah hati, maka ketika kita banyak uang kita akan tambah murah hati. Tapi ketika kita sebenarnya pada dasarnya orang yang pelit, ketika kita banyak uang maka kita akan tambah pelit. Jadi hati-hati dengan nilai yang kita berikan pada uang tersebut. Kayaknya mah dari saya itu sih. Dari Kak Oce ada closing statement nggak? Kalau misalnya nggak ada, sebelum kita tutup jam Bible study kita, Kak Oce. Atau ada yang mau didiskusikan, Kak Oce? Ada pertanyaan yang mau didiskusikan? Sebenarnya enggak sih ya, cuman saya baru baca buku itu baru pengantarnya saya, tapi saya kira cukup menarik ya. Hanya saja yaitu ya kalau dikembangkan dalam perspektif yang lebih komplit dengan cara pandang Alkitab itu cukup bagus ya. Karena tiga perspektif itu saya pikir menjadi satu acuan yang baik ya untuk baik pengelolaan uang, pengendalian keuangan dan juga bagaimana cara kita untuk menggunakan uang dalam perspektif dalam konteks persembahan ya, dengan pemahaman yang tepat saya kira kita bisa punya keuangan yang sehat. Itu sih. Nah, betul. Amin, luar biasa. Baik, mungkin Om Yosua bisa bawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Banyak orang kaya tapi dia tidak bebas finansial. Banyak orang miskin juga dia, apalagi orang miskin tidak bebas finansial. Jadi sebenarnya makna bebas finansial itu apa sih? Karena itu bisa diterjemahkan dalam berbagai perspektif ya. Nah, mungkin dari Om Joshua ada masukan atau ada tanggapan, silakan. Enggak lah ya, Cik ya. Kalau saya lihat udah sempurna banget. Saya dapat berkat dari pemaparan Bapak kita ini, Bapak Dokter ya. Postdoktoral PhD. Dari cuman saya tanya gini, kok kalau kita baca dari tadi kan cuman seorang janda ini kan bukan bukan hanya satu aja gitu ya, bukan hanya satu aja janda pada saat itu kan. Cuman kalau kita baca awalnya kan datanglah salah seorang janda miskin gitu. Saya kira menarik untuk kita tarik bahwa siapa sebenarnya janda miskin ini gitu. Siapa sih keluarganya? Kok nggak dapat perhatian? Iya kan? Kalau aku tadi pikir-pikir, siapa sih sebenarnya dia kok sampai Tuhan mengangkat jadi terkenal gitu ya. Cuman terkenalannya itu nggak ditulis gitu kan, siapa dia gitu kan. Kadang tidak tahu gitu. Aku itu aja yang mau aku tanya. Kalau masalah artinya kan memang tadi saya baca, saya lihat di situ kan, oh ternyata memberi itu harus dengan ketulusan hati. Sedangkan dia beri itu kan bukan dari kelebihan dia, dari kekurangan. Cuma saya ingin tahu siapa dia gitu. Kadang kan gini, misal ini salah satu contoh, itu loh, oh anaknya Ibu Gembala GPI Immanuel itu baik sekali loh. Kan kepingin kita tahu siapa dia anak Ibu. Siapa? Aku kepingin tahu gitu. Oh ternyata setelah kita tahu dia pernah memberi karena kejebak di Malaysia gitu kan. Uangnya cuma berapa dolar, cuma dikasih gitu kan untuk memberi kepada Tuhan. Akhirnya kita tahu oh rupanya Cici Susan gitu. Nah ini saya sampai sekarang belum tahu siapa ini nama si janda ini. Janda miskin. Ya itu aja sih Tuhan berkati. Mau dijawab sekarang ya? Maaf Pak Yuswa, saya karena tadi singkat jadi saya tidak mencari tahu lebih lanjut ya. Tapi saya kira itu juga saya juga dari tadi berpikir ya kenapa kalau kita baca Injil itu kan ada janda-janda, ada wanita yang berzina. Jadi seringkali itu memang ada semacam pesan kritik sosial di sana ya. Kalau saya mau tarik implikasi lain, maksudnya begini ya, sekali-kali gereja juga perhatikanlah janda-janda gitu ya. Pekerjaan Tuhan juga harus terarah pada mereka gitu. Jadi pengelolaan itu tuh yang kayak kemarin ya kita itu sangat luar biasa kira program gereja itu seperti itu ya, keluar gitu kan,
mereka yang terpinggirkan tidak lagi terlayani dengan baik, itu hal-hal yang luar biasa. Ini kan bagian dari kritik sosial sebenarnya ya. Tapi kan ini kan yang dalam kondisi ini memang tekanannya pada persembahan. Tapi kan sisi lain, kenapa harus dibandingkan dengan janda kan? Kenapa nggak orang miskin saja atau keluarga miskin begitu kan? Nah, kenapa? Karena janda itu pada zaman itu perempuan dan janda itu tuh dua spesifikasi atau dua kualifikasi yang sangat termarginal sekali. Perempuan itu tanda kutip warga kelas 2 di kalangan Yahudi, apalagi kalau dia janda. Kan artinya kan itu sudah sangat terpinggirkan sekali gitu kan. Ya. Nah, tetapi Tuhan kontraskan untuk menunjukkan bahwa ini orang yang terpinggirkan yang kamu sama sekali tidak anggap, tapi dia memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dan berbeda sekali dengan yang lainnya. Artinya kan ini harus berkaca dari orang-orang yang tanda kutip yang tidak kita perhitungkan begitu. Tapi memang Alkitab tidak memberitahu namanya siapa ya, karena bisi nanti ya, diakonia langsung mengarah ke rumahnya begitu kan. Jadi biarkan dia menjadi ya silent saja sebagai teladan dalam memberi begitu ya. Begitu Pak Yosua. Soalnya saya kan pernah juga telusuri dan kedapatan, artinya si yang dibawa Andreas yang 2 ikan 5 roti itu kan ketahuan, asal usulnya ketahuan. Dan ini janda miskin ini kan nggak siapa gitu kan, kadang pingin tahu kita misalnya kalau ada di media sosial misalnya ada orang susah gitu kan, ada orang susah, kalau kita kasih tahu di mana alamatnya, banyak juga orang yang memberikan sumbangsihnya kan. Kalau ini janda miskin ini enggak mau terima sumbangsih kayaknya. Akhirnya nggak dikasih tahu namanya begitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih ya buat penjelasannya. Saya diberkati oleh Tuhan sama hambanya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat materi yang hari ini boleh kami dapatkan dan boleh kami terima dengan baik, bahwa kami harus melihat bagaimana seorang janda miskin memberi dari kekurangannya dan dia memberi dengan tulus hati, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak melihat nilai, namun Tuhan melihat kesungguhan kami, pengorbanan kami. Lewat daripada materi ini kami beriman ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong kami dan memberikan segala sesuatu yang terbaik tepat pada waktunya bagi setiap orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Bila sebentar kami selesai di dalam Bible study ini, biarlah kiranya apa yang kami dapatkan dari materi ini ya Tuhan, kelak kami boleh menjadi berkat, dan ini menjadi bekal kami di kemudian hari untuk kami menyampaikan bagi mereka yang belum mengetahui apa isi dan makna daripada pemberian seorang janda miskin ini. Kami percaya ya Tuhan, semakin hari Tuhan semakin tambahkan pengetahuan kami tentang kebenaran-Mu. Setelah Engkau Bapa, sebentar kami beristirahat, pimpin kami peristirahatan kami, bimbing kami ya Tuhan, sertai kami, esok hari bangunkan kami kembali, supaya kami dapat beraktivitas. Terpujilah Engkau Bapa, kekal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati kami, berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripadamu, Tuhan, Kau limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Pak Yosua, Tuhan Yesus Yesus memberkati. Pak Yufi. Terima kasih. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.